Kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan rutin di Istana Negara setiap tahunnya pada 17 Agustus guna memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka dengan jumlah puluhan orang dengan seleksi yang begitu ketat dan diikuti oleh ribuan calon paskibraka dari masing-masing daerah. Namun pada 17 Agustus 2020 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, pasukan pengibar bendera pusaka hanya melibatkan 8 orang dari 8 provinsi saja. 8 orang tersebut salah satunya merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara, Sylvia Kartika Putri, salah satu siswi dari sekolah yang berada di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Baiklah Sobat Pongpong, kita akan bergabung bersama Sylvia Kartika Putri melalui aplikasi Zoom. Saat ini kita sudah bersama Sylvia Kartika Putri, salah satu pengibar bendera merah putih di Istana Negara pada tahun ini. Halo Sylvia, apa kabar? Baik ya? Baik, Kak. Langsung aja mungkin ya, kita ke pertanyaan pertama. Nah, terpilih menjadi paskibraka di Istana Negara untuk kedua kalinya. Bagaimana perasaan kamu? Pastinya itu yang pertama senang, terus bangga. Bisa dapat kepercayaan kedua buat ngibarin bendera di istana. Shock atau gimana gitu nggak sih pertama kali tahu kalau misalnya? Pas pertama kali tahu sih senang, euforianya tinggi, luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pada tahun sebelumnya, paskibraka itu terdiri dari 68 orang. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 ini hanya dilaksanakan oleh 8 pengibar bendera saja. Nah, selain alasan pandemi, kira-kira ada nggak alasan tersendiri yang Sylvia ketahui nih? Kenapa ditetapkan hanya 8 pengibar bendera saja? Setahu Silvi sih nggak ada, Kak, karena kan itu sesuai protokol yang ada di istana, minimalisir se-ekstrim mungkin. Jadi kan 8 orang itu aja kayaknya udah apa sih banyak gitu, karena kan tetap harus minimalisir ekstrim. Jadi setahu Silvi cuman karena alasan pandemi COVID-19 aja, tidak ada alasan tambahan ya kan? Nggak ada alasan lain. Baiklah, Silvi, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, tahun ini hanya 8 pasukan pengibar bendera. Nah, biasanya saja yang 68 orang itu seleksinya kita ketahui itu udah ketat sekali. Nah, apalagi di yang cuma 8 orang pengibar bendera ini. Pasti persaingannya ketat, pemilihannya juga ketat. Nah, boleh nggak diceritain gimana sih prosesnya bisa terpilih lagi untuk kedua kalinya menjadi pengibar bendera di Istana Negara? Kalau yang pertama itu, Kak, dia berdasarkan hasil penilaian tahun lalu, terus itu di ranking. Setelah di ranking kami ada seleksi virtual sama pelatih. Mungkin seleksi virtual itu gimana gitu? Boleh dijelasin? Tes PBB, cek postur, pokoknya PBB sama cek postur aja. Kalau misalnya nilai dari tahun sebelumnya itu berarti nilai itu juga ditanya. Mengikuti seleksi di tahun sebelumnya gitu. Iya, Kak, itu kan dari pelatihan tahun lalu itu pelatih punya penilaian masing-masing. Dari hasil penilaian itu dikumpulin terus di ranking lagi. Kira-kira Sylvia tahu nggak nih kenapa tidak diadakannya pemilihan ulang? Kenapa memilih dari tahun yang semalam gitu? Kalau Silvi tahunya, Kak, karena kan ini kan lagi situasi pandemi. Situasi pandemi ini kan nggak mungkin kalau misalnya diadakan perekrutan baru, karena kan menjalankan untuk protokol kesehatan. Makanya dipanggil lagi yang 2019, karena kan sebelumnya yang 2019 ini udah pernah menjalankan, udah pernah pelatihan, jadi nggak perlu terlalu banyak lagi dari dasar. Gitu. Jadi biar lebih minimalisir waktu, terus minimalisir pertemuan juga, karena udah tahu hasil kinerja dari tahun semalam gitu ya? Iya. Nah, kira-kira ada nggak perbedaan karantina tahun ini dan tahun semalam gitu? Kalau ada, kira-kira apa gitu?
Pastinya ada Kak. Tahun lalu itu kan kami karantina itu rame, terus sekamar itu berdua. Tahun ini tuh karantinanya sepi, terus sekamar sendiri, nggak boleh juga berkunjung ke kamar teman. Jumpa teman itu pas latihan aja. Oh, benar-benar diisolasi lah, mengikuti protokol Ya, kesehatan yang sangat-sangat ketat. Kalau ya. misalnya waktu karantinanya itu gimana? Kalian latihan dari pagi sampai sore, habis itu malamnya istirahat, gitu? Iya Kak, kami latihan tuh dari pagi sampai sore, terus malam kami mendapat materi melalui Zoom meeting, Oh, berarti tidak ada tatap muka kecuali eh, latihan. lagi di lapangan. Oh, tidak ada tatap muka Iya. kecuali di lapangan. Nah, oh, kira-kira nih kalau misalnya tahun ini nih kan ada nggak kan tahun ini tuh beda gitu. Misalnya bawa benderanya pakai masker atau gimana gimana gitu. Nah itu ada nggak pelatihan pelatihan khusus gitu dalam tahun ini untuk mencapai eh, di hari-hari di istana gitu. Ada nggak pelatihan khusus? Kalau pelatihan khususnya nggak ada sih Kak, karena kan kalau pakai masker itu setiap hari pakai masker. Keluar dari kamar aja juga harus pakai masker, jadi ya terbiasa. Cuman terasa beda, karena kan biasanya tuh latihan nggak pakai masker, ini harus pakai masker, harus jaga jarak, Berarti nggak ada pelatihan khusus ya gitu. nggak ada. Oh, kira-kira ada nggak kendala pas lakuin pelatihan kemarin? Kendalanya sih ada Kak, karena kan itu biasanya kalau baris berbaris itu jaraknya paling cuman 1 lengan, 2 kepal. Ini tuh kami harus jarak 2 sampai 3 meter. Jadi kan kami tuh cuma bertiga gitu, harus penyesuaian size-nya itu harus benar-benar rapi, karena kalau kesorot kan langsung kelihatan salahnya. Jadi itu susahnya. Berarti lebih semakin sedikit pengibar benderanya, berarti gerak-gerakannya juga semakin lebih teliti begitu ya kan? Ya. Uh, uh, dari tahun ke tahun itu kan nggak pernah tuh pakai masker. Nah tahun ini tuh pakai masker. Dari tahun sebelum-sebelumnya juga nggak pakai masker, tapi kita udah sesak gitu ya kan? Ini kira-kira tahun Iya. ini tuh gimana perasaan Sylvie? Perasaan sih itu waktu pas pakai masker tuh terasa ya pasti nyangap gitu Kak, karena kan harus langkah tegap. Pokoknya napasnya kalau napasnya terlalu menggebu-gebu pasti kelihatan di kamera nanti kesorotnya gitu. Jadi harus pandai-pandai lah nutupi ngapnya itu. uh, uh, dengan situasi pengibaran bendera dengan masker ini ada nggak pelatihan khusus gitu? Misalnya ditambah ada pelatihan mungkin pernapasan atau gimana gitu? Nggak ada Kak. Karena dari latihan juga pakai masker, ya udah itu aja yang membiasakan. Berarti tidak ada lah yang khusus gitu ya kan? Nggak ada. Ya. uh, Sylvia nih, ketika dapat kabar ketika kamu terpilih pada saat itu, nah kamu harus merahasiakan berita ini dari siapapun. Apakah benar? Enggak sih Kak, karena kan suratnya udah keluar itu kan udah resmi, jadi nggak perlu ditutup-tutupi lagi gitu, karena yang lain juga pasti udah tahu. Berarti tidak dirahasiakan. Iya. Sebelum diumumkan nih, kalau misalnya Sylvia dan 7 orang teman lainnya terpilih lagi untuk jadi pengibar bendera tahun ini. Nah itu ada diinformasikan terlebih dahulu atau bagaimana? Nggak ada sih Kak, kami cuman kayak tiba-tiba jalani seleksi virtual itu tadi kan, terus tahu-tahu ditembusi surat kalau misalnya kami itu dipanggil kembali untuk bertugas di istana. Oh berarti nggak ada yang khusus gitu ya? Nggak ada Kak. Uh, nah pada 17 Agustus 2020 lalu karena pandemi COVID-19 mengharuskan menerapkan protokol kesehatan saat upacara. Apakah yang kamu rasakan saat itu? Ada yang beda nggak dari tahun semalam atau gimana? Pastinya beda Kak, karena itu kan biasanya pasukan itu rame, ini tuh cuman sedikit, udah gitu harus jaraknya jauh, jadi ya beda lah, pakai masker, pokoknya beda, 180 derajat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap bisa gitu menjalankan dengan
eh, kayak di mana ya, bisa menjalankan dengan baik atau lebih banyak kendalanya nih tahun ini? Tetap bisa menjalankan dengan baik, Kak. Bisa ter inilah ya kan, Iya, terkendali lah gitu terkontrol kendala-kendalanya. semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Nah, menjadi pengibar bendera untuk kedua kalinya nih, ada nggak dikasih apresiasi dari istana negara gitu? Kalau boleh tahu apa aja Pasti gitu? pastinya ada Kak bentuk apresiasi yang dikasih itu dinobatkan sebagai pemuda hebat tahun 2020 dan uang saku. Oh, alhamdulillah. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu ada diberi apresiasi seperti ini atau gimana? Atau khusus tahun ini aja nih ada Ada Kak, apresiasi seperti itu? Oh, setiap ada. tahun Sama setiap tahun. seperti setiap tahun ada apresiasi yang diberikan. Tapi berbeda-beda ya. Kalau uang saku atau kayak senda mata. Oh, kalau tahun semalam apresiasinya nggak ada dinobatkan sebagai atau ada gitu? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada Berarti Kak. khusus. Tahun lalu mendapat kayak cendera mata terus ada uang saku. Oh, berarti Dan ada hanya sertifikat tahun ini dinobatkan sebagai pemuda pemuda hebat. pemuda hebat. Pemuda hebat. Ya. Pemuda hebat. Oh, tahun ini dinobatkan sebagai pemuda hebat. Nah, nih, kalau Sylvia sendiri ada nggak gitu harapan ke depannya untuk anggota Paskibraka yang akan mengikuti seleksi di Istana Negara ke depannya? Harapannya sih Atau ada saran-saran gitu? harapannya sih buat yang menjalankan tahun depan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jalani aja apa yang ada di depan, terus usaha dan doa berjalan beriringan. Oh, ini yang terakhir Sylvia. Nah, ada nggak harapan Sylvia nih untuk Indonesia? Sylvia kan saat ini tuh udah jadi petugas pembawa bendera kedua kalinya gitu. Ada nggak harapan untuk Indonesia di usia 70 tahun Indonesia tahun ini? Harapannya untuk Indonesia semakin jaya, maju, dan bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin itu aja yang kita bahas hari ini ya Sylvia. Terima kasih Sylvie atas waktunya yang sudah berkenan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Kami dari Teropong dan seluruh warga Sumatera Utara sangat bangga atas prestasi yang sudah kamu raih. Terima kasih. Sampai jumpa di mungkin wawancara-wawancara kita berikutnya. Bye, makasih. Makasih Sylvie. Iya, Kak. Baiklah Sobat Pompong, sampai di sini bincang teropong kita kali ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma.